Halo sahabat si Ember, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian sehat dan gembira, tetap menginspirasi dan setia berkontribusi ya. Ini adalah bagian yang ketiga dari cerita tentang Nabi Elia. Di bagian sebelumnya kita sudah lihat preview dan overview dari kitab Raja-Raja maupun dari kitab Putra Sirak ya. Kalian yang belum nonton, boleh nonton dulu supaya gambarannya lebih lengkap. Oke, yuk kita mulai lanjut ceritanya. Here we go. Supaya kalian ngerti, saya ceritain dulu ya sedikit konteksnya. Waktu itu Elia hidup di Israel. Nah, pada zaman Elia itu yang menjadi raja di Israel namanya Ahab. Ya. Tertulis di kitab pertama Raja-Raja bab 16. Saya bacain. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Nah, karena rajanya menyembah berhala, maka rakyat Israel juga ikutan menyembah berhala. Di Israel ada nabi-nabi Baal sebanyak 450 orang. Jadi Elia nanti menghadapi Ahab, ya, Raja Ahab, Izebel istrinya, dan nabi-nabi Baal. Kita mulai dengan cerita pertama, Elia senantiasa hidup di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah ini bisa dimengerti bahwa Elia ini selalu dekat dengan Tuhan, ya, selalu bisa mendengarkan firman-Nya, dan juga selalu melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Catatan pertama tentang firman Tuhan datang kepada dia adalah ketika Tuhan menyuruh dia pergi ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Ya. Elia pergi dan bersembunyi di sana, dapat makan dari burung gagak. Selanjutnya Tuhan memerintahkan dia, menyuruh dia pergi ke Sarfat, ya, wilayah Sidon. Elia pergi juga. Dari Sidon, Tuhan memerintahkan Elia kembali lagi ke Samaria untuk memperlihatkan dirinya kepada Ahab. Elia taat dan pergi menemui Ahab di Samaria. Selanjutnya di puncak Gunung Karmel, Elia berdoa kepada Tuhan untuk memohon datangnya hujan. Ya, ingat dia udah bilang nggak akan ada hujan kecuali aku bilang. Maka sekarang dia berdoa mohon hujan kepada Tuhan. Ya. Ia berdoa dengan membungkuk ke tanah dan kepalanya di antara kedua lututnya. Ya. Nah, ini mau menggambarkan Elia berdoanya begitu kusyuk, begitu menyembah Tuhan, ya, begitu sungguh-sungguh. Berikutnya, waktu Elia sembunyi di padang gurun karena takut pada siapa? Pada Izebel, istrinya Ahab. Jadi dia takut sama cewek. Ya. Firman Tuhan datang kepadanya supaya dia pergi ke gunung Tuhan, yaitu Gunung Horeb. Di sana dia masuk ke dalam sebuah gua dan berdoa lagi. Ya. Dari Gunung Horeb, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Damsyik untuk mengurapi beberapa orang. Yang pertama Hazael, diurapi untuk menjadi raja Aram. Yehu diurapi untuk jadi raja Israel. Dan yang ketiga, siapa tahu?
Elisa, ya, diurapi untuk menjadi nabi menggantikan dia sendiri, ya. Nah, tentang pengurapan atau pelantikan Elisa ini saya udah cerita di video yang dulu tentang Elisa. Yang belum nonton, penasaran, ya nonton dulu, ya, nonton aja, boleh, silakan. Next, tentang Elia yang bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Frase bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam itu diucapkan oleh Elia sendiri, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia begitu kalimatnya. Di Gunung Horeb 2 kali firman Tuhan datang kepada Elia. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Lalu setiap kali Elia menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Nah, sekarang kita ke cerita tentang apa yang dilakukan Elia. Masih ingat nggak tadi? Tuhan menyuruh Elia ketemu dengan Ahab. Nah, waktu ketemu dengan Ahab, Elia menyuruh Ahab mengumpulkan seluruh rakyat Israel, nabi-nabi Baal, dan juga nabi-nabi Asyera di Gunung Karmel. Setelah berkumpul di hadapan mereka semua itu, Elia berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Lalu Elia minta disediakan 2 ekor lembu jantan. Ya, Elia akan menantang nabi-nabi itu untuk membuat persembahan kepada Tuhan. Ya, maka selain lembu jantan tadi, dia minta juga disediakan kayu api, kayu bakar. Ya. Nah, tapi mereka nggak boleh membakar kayu itu sendiri, nggak boleh buat api untuk bakar kayu. Mereka diberi kesempatan untuk berseru memanggil si Baal itu, dan nanti Elia juga. Nah, Allah yang menjawab dengan api, nah, berarti itulah Allah yang benar, Allah yang sejati. Asik ya challenge-nya. Nah, singkat cerita, ketika para nabi itu memanggil-manggil dari pagi sampai siang, gak ada jawaban. Ya. Padahal mereka udah pakai acara menoreh-noreh, ya, tangan tubuhnya, ya, pakai pedang dan tombak, sampai berdarah-darah dan kerasukan segala. Tetap nggak ada jawaban. Nah, sorenya giliran Elia. Dia nggak pakai toreh-torehan. Dia minta diambilin 12 batu, ya, lalu kemudian dia buat 12 batu itu menjadi mezbah untuk Allah, atas nama Allah. Ya. Lalu Elia menyuruh supaya buat parit, gali parit di sekeliling kurban dan kayu api itu dan mezbah. Ya. Lalu Elia minta supaya kurban itu, lembu jantan itu dan kayu apinya disiram dengan air. Ya. Airnya banyak dan disiramnya 3 kali sampai benar-benar basah, bahkan parit yang tadi digali itu penuh dengan air. Ya. Lalu Elia berdoa. Doanya gimana? Dengar. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Apa yang terjadi? Bisa diduga, ya. Datang dong api dari langit, menyambar lembu, kayu itu, batu mezbah, bahkan air di dalam parit itu semua disambar habis. Luar biasa. Lalu segeralah orang-orang Israel itu berteriak, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah.
Nah, setelah itu nabi-nabi Baal itu ditangkap. Lalu Elia menyembelih mereka. 450 orang. Nah, itu tadi sebagian cerita tentang Nabi Elia, the prophet of fire. Terima kasih sudah mau ikutin terus, nonton terus, dengerin terus. Semoga bermanfaat buat kalian, bisa nambah-nambah inspirasi sedikit sana-sini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bagian yang terakhir tentang cerita tentang Nabi Elia. Setia menginspirasi, tetap berkontribusi. Tuhan memberkati. Stella